Oke, hari ini kita akan belajar select real English words. Memilih kata-kata bahasa Inggris yang nyata, yang benar-benar ada. Oke, kita mulai dari ini. Learning objective, tujuan. Be familiar with the direction and duration. Kita harus akrab atau harus apa ya? Mengenal petunjuk dan waktu. Nah, ini juga harus diwadahi waktu yang disediakan untuk mengerjakan soal tentang select real English word. Waktunya harus kita waspadai. Be familiar with kind of words. Jenis-jenis kata itu kita harus familiar juga, harus kita kuasai. Kind of words ya, jenis kata. Apakah noun, apakah verb, apakah adjective. Oke, next. Be familiar with spelling and pronunciation. Kalau yang bentuk tulisan kita harus kuasai spellingnya, harus pahami dengan baik penulisannya. Kalau yang pronunciation ya pengucapannya harus kita pahami. Be able to identify the real English juga. Terakhir kita harus mampu mengidentifikasi kata yang nyata, kata bahasa Inggris yang nyata. Oke, next. Two types of vocabulary questions. Dua jenis pertanyaan tentang vocabulary, tentang itu tadi select real English word. Kemarin sudah kita bahas sih. Yang pertama dalam bentuk tulisan. Nah, harusnya dalam bentuk ini dulu sih. Yang nggak apa-apa, balik. Yang pertama dalam bentuk tulisan, jadi ada beberapa kata dalam bahasa Inggris. Kita pilih kata yang benar-benar ada dalam bahasa Inggris. Ada maksudnya berarti ada di kamus gitu maksudnya. Tidak sekedar ada di Google, tapi harus ada di kamus. Berikutnya select the real English word yang dengan suara. Jadi ada gambar speaker, kita klik terus nanti keluar suara. Nah, itu apakah benar kata dalam bahasa Inggris. Jadi yang pertama read and select, baca dan pilih. Yang kedua listen and select, dengarkan dan pilih. Yang membaca dan memilih yang dalam bentuk tulisan, ini waktunya 1 menit. Tapi yang mendengarkan atau dalam bentuk lisan, dalam bentuk spoken atau audio, waktunya 1,5 menit. Lebih lama ya. Okay, next, read and select. Select the real English words in this list. Dalam daftar ini. Ada 18 kata. Nah, kita disuruh memilih semua kata yang nyata, semua real English word kita pilih. Nah, mungkin ada 8, mungkin ada 12, nggak mesti ya, tapi yang jelas semua harus kita pilih, semua yang real English word. Oke, directionnya, petunjuknya. You will need to read each word in a list and decide if it is an actual word in English. Jadi kita harus baca dan kita pilih apakah benar-benar kata bahasa Inggris yang nyata. The directions for discussion appear at the same time as the timer begins. Untuk yang tertulis, yang written, ini petunjuknya muncul berbarengan dengan waktu. Waktunya kan 1 menit. Begitu muncul soalnya, waktunya langsung berjalan. Terus click a word to select it is a real English word. Cara memilihnya dengan mengeklik kata yang menurut kita real English word, kita klik. Kemudian it will turn orange once you selected. Kata itu akan berubah menjadi orange kalau sudah kita klik. Berarti itu kita pilih. Bawahnya click the word again to deselect it if you change your mind. Klik lagi yang berwarna orange tadi. Kalau ini kayaknya bukan ini, tadi saya salah. Ini bukan kata bahasa Inggris. Terus diklik lagi, warna orange-nya hilang kembali ke warna putih. Kalau kita berubah pikiran, nah, kita klik lagi yang sudah berwarna oranye itu, maka akan berubah jadi putih. Berikutnya, ini yang contoh soal ini ya. Select the real English words in this list. Coba kita coba ini ya.
Coba kita pilih mana yang benar-benar kata dalam bahasa Inggris. Yang mana? Pertama, Pak. Slow. Slow. Ini ya ada. Slow. Kok nggak bisa? Slow. Nggak bisa ini, nggak bisa script ternyata. Cuma gambar aja. Terus setelah slow? Sugar. Terus? Spell. Ya, spell katanya. Spell. Terus? Fun. Terus? Badminton. Badminton. Terus? Photography. Ya, to-nya yang dibilang. Photography. Terus? Onion. Terus? Matchar. Jangan cuma baca saja, maksudnya yang ada dalam bahasa Inggris itu kita pilih. Kalau enggak ya jangan. Macar itu ada enggak? Real English word atau bukan? Tidak ada. Tidak ada ya? Ada, Pak. Eraser ada enggak? Enggak ada. Tidak ada. For? Enggak, Pak. Tidak ada. Capture? Tidak ada. Tidak ada. Themselves? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Live? Ada. Ada. Lemonade? Ada. Tidak ada. Ada. Crash? Ada. Ada. Ada enggak? Grace. Setahu saya enggak ada. Kalau tulisannya GRASS itu ada. Grace yang GRASS. Rumputan artinya. Kalau ini enggak ada setahu saya. Nanti dicek ya. Nanti dicek di kamus ada enggak? Bossing? Tidak ada. Tidak ada ya. Drunk? Ada. Ada. Break? Ada. Ada. Coba kita cek yang Grace. Coba kalian cek juga. Grace ada enggak? Enggak ada, Pak. Tidak ada. Oh, Tidak ya, ada. enggak ada. Ya oke, kembali ke yang tadi. Sekarang yang listen and select. Sekarang yang pakai audio. Select the real English words in this list. Waktunya 1,5 menit atau 90 detik. Ada 9 kata di sini. Petunjuknya. Similar to read and select, you will be trying to identify real English words, but in discussion, you will listen to the words to identify with them. Sama kayak yang read and select tadi, tapi kalau ini dalam bentuk audio, bentuk spoken. Listen. The directions of this question appear at the same time as the time begins. Sama kayak yang tadi, waktunya dihitung ketika soal muncul. Soal muncul langsung waktunya berjalan. You can play each word as many times as you want. Oh, ini boleh diulang-ulang sebanyak yang kita mau. Use the speaker icon next to the words to play them again. Kalau belum jelas, boleh diulang lagi. Klik aja gambar speakernya, kita klik lagi. Sampai 5 kali, sampai 10 kali bisa. Tapi ya jangan kelamaan untuk satu kata, nanti waktunya habis. Mungkin kita ulang 3 atau 4 kali, itu masih nggak apa-apa. Ya, jangan itu terus diulang sampai 100 kali, ayo waktunya habis. Jangan. Terus klik check mark to select the real English word. Ya, kalau kita anggap ini memang real English word, kita klik tanda centang di sebelah tulisan word 1, word 2, word 3 di sebelahnya itu ada tanda centang, kita klik itu. It will be highlighted in orange, maka warnanya akan berubah menjadi orange. Klik marking to deselect a word. Kalau kita berubah pikiran, nggak jadi ngeklik yang itu, ya kita klik ulang, nanti berubah jadi putih. Sama kayak tadi. Pemanasan, nggak bisa nggak? Oh bisa. Coba ya pemanasan ini. Nanti kalian bisa dengar dengan baik nggak? Kita coba. Supervision. Occurrence. Compligand. Mutual. Concept. Beak. Plastically. Hoving. Kecil banget suaranya. Ya, Pak, terlalu kecil. Kecil, Bang. Suaranya keras. Iya. Memang ini memang kecil ya suaranya. Makanya tadi saya bilang kita coba apakah kalian bisa mendengar dengan baik. Coba sekali lagi saya ulangi, kecil dan cepat ini. Caution. Ya nggak jelas sama sekali. Nggak usah. Nggak usah ya. Yang ininya nanti ada latihannya. Nggak apa-apa.
Oke, next yang ini important point saya yang penting. One, what is real word? Real word adalah all words listed in the dictionary. Semua kata yang ada di kamus itu real word. Terus yang kedua, do not select all words. Jangan dicentang semua. Any number of correct words per set. Yang dicentang kan yang benar aja, yang memang real word. Jangan dicentang semua. Terus pay attention to the spelling and pronunciation. Perhatikan pengejaan dan pengucapannya. Read many words and its pronunciation. Bacalah banyak kata dan beserta pronunciation-nya. Maksudnya kita disuruh membiasakan kalau melihat sebuah kata dalam bahasa Inggris, kita juga harus tahu pronunciation-nya, cara membacanya. Nah, maksud saya gini, contohnya gini, saya kasih contoh aja. Kalau misalnya kita ini ya, kita pengen tahu arti sebuah kata, misalnya ham itu apa? Tadi saya nyari ini. Ham itu artinya apa? Coba translate dulu aja. Google Translate aja. Nah, ini loh maksud saya. Misalnya kita mau tarik artinya ham. Nah, ini kan ada gambar stiker. Ini sering-sering ini dipencet. Ini ham ini bacanya apa toh? Coba saya pencet ya. Ham. Ham. Nah, ini loh. Ham. Itu jadi kalau kita artinya daging ham itu, tapi cara bacanya gimana toh? Nah, ini ham gampang. Kadang ada yang sulit, misalnya ini kan sulit pronunciation-nya. Coba ya. Vegetable. Vegetable. Nah, kan gitu. Vegetable. Bukan vegetable, bukan gitu. Vegetable. Kalau pelan vegetable. Kalau cepat Vegetable. ya gitu ya. Ini sekedar contoh aja. Jadi biasakan kalau kita nggak tahu arti sebuah kata, terus kita nyari di Google, klik juga gambar stiker ini biar kita paham ini cara mengucapkannya, pronunciation-nya kita juga paham. Tidak cuma artinya, tapi pronunciation-nya juga. Oke, kita lanjutkan. Take your time and double check. Maksudnya kalau masih ada waktu ya gunakan untuk meriksa lagi jawaban kita betul atau salah. Check and recheck, double check itu maksudnya check and recheck. Dicek lagi. Oke, next. How this pass score? Gimana cara penilaiannya? This pass question is graded automatically through special procedures developed specifically for each question type. Jadi soalnya itu sudah ada cara menilainya, cara scoringnya, cara penilaiannya sudah ada. Kalau centang hijau ini berarti dapat skor, kalau silang itu tidak dapat skor, tidak ada nilainya. Won't be penalized, but it will impact. Jadi jawaban yang salah itu tidak won't be penalized, tidak akan ada penalti atau pengurangan nilai. But it will impact to the duration, tapi akan berpengaruh pada durasi waktu yang kita perlukan dan types of question, jenis pertanyaan yang akan muncul. Jadi kalau jawaban kita itu banyak salahnya, salah tidak mengenai nilai, yang dinilai cuma yang betul aja. Salahnya tidak dikurangkan, tapi kalau kita banyak salahnya ya soalnya yang berikutnya jadi semakin mudah ya nilainya lebih rendah. Next, ya yang pertama kita perlu memahami part of speech, jenis kata. Apakah sebuah kata itu termasuk preposition atau adverb atau adjective? Semua sudah tahu nih ya. Coba kita pelajari dari yang kanan dulu, yang gampang. Noun itu apa?
Kata benda. Kata benda. Benda, Pronoun, Pak. pronoun Kata ganti. Kata ganti. kata ganti ya, atau kata yang menggantikan benda. Jadi pronoun itu tidak cuma I, you, they, she, it. Ada juga me, you, him, her, us, itu juga pronoun. Terus ada juga mine. Saya tulis ya, kalau nggak ditulis bisa dipahami nggak? Mine, yours, his, hers, itu juga pronoun. Terus kayak this, that, itu juga pronoun. Terus themselves, yourself, myself, itu pronoun juga. Terus ya possessive pronoun, demonstrative pronoun, ya banyak sekali. Atau ini someone, something, anything, anyone, gitu itu juga pronoun. Itu kan menggantikan benda. Semua kata yang menggantikan benda itu ya pronoun. Anything itu kan sesuatu, something sesuatu. Itu kan menggantikan benda. He, dia, itu kan yang menggantikan orang. Orang kan benda juga. Nah, terus myself itu juga menggantikan diri saya, berarti kan orang atau benda. Itu pronoun. Berikutnya adjektif. Kata adjektif? Kata sifat. Kata sifat. Kata Ya. sifat. Adjektif itu fungsinya menjelaskan noun. Bentar, kayaknya memang perlu saya tulis sih, biar lebih jelas ya. Adjektif itu fungsinya menjelaskan noun. Nah, contoh misalnya long hair. Long itu kan adjektif, hair itu noun ya. Long di sini dia menjelaskan hair. Kalau cuma hair gitu tok, kan kita nggak tahu hairnya itu long apa nggak long, panjang apa pendek. Kan kita nggak tahu kalau cuma hair. Tapi kalau long hair, oh, jadi jelas rambut panjang. Oh, berarti kan longnya ini menjelaskan hair. Long itu adjektif, hair itu noun, berarti adjektif itu menjelaskan noun. Gitu maksud saya. Berikutnya, verb. Kalau verb, kata Kata kerja. kerja, Pak. Dalam sebuah kalimat, verb itu berfungsi sebagai predikat. Kalau kayaknya verb, tapi bukan predikat. Nah, itu bukan verb atau namanya non-finite verb. Sudah pernah dengar istilah non-finite verb? Non-finite verb ini bentuknya seperti verb, tapi bukan predikat. Atau tidak bisa berfungsi sebagai predikat. Contoh misalnya, ini. I saw my brother. I saw my brother riding a horse. Nah, riding ini bukan verb ini. Ini namanya non-finite verb. Tidak bisa atau bukan predikat, tidak bisa berfungsi sebagai predikat. Bentuk verb ing itu bisa berfungsi sebagai predikat kalau di depannya ada be-nya. Be itu bisa is, am, are, was, were, been, be gitu ya. Jadi kalau cuma riding gitu aja itu jelas bukan predikat. Tapi kalau di depannya ada be-nya, misalnya he was riding a horse when I fell from my bike. He was riding. Nah, ini riding bentuk verb, tapi depannya ada be-nya, berarti ini predikat. Kalau was riding itu predikat. Tapi kalau cuma riding aja, depannya nggak ada be-nya, berarti bukan predikat. Ini ya, ini non-finite verb. Contoh lagi non-finite verb. Misalnya, I want to buy a new car. Nah, to buy ini juga bukan verb. Verbnya ya want itu, predikatnya want. To buy ini non-finite verb. Lagi misalnya,
The money stolen last night was mine. Stolen ini non-finite verb. Bukan predikat. Predikatnya mana? Ah, predikatnya was. Kalau ini predikat. Ini ya. Ya, itu sekilas tentang non-finite verb. Saya nggak menjelaskan secara detail. Cuma ya sekilas saja. Itu, nah, jadi ada beberapa kata yang bentuknya seperti verb, tapi sebetulnya bukan verb. Tidak bisa berfungsi sebagai predikat. Namanya non-finite verb. Atau verb tapi tidak mengandung finite sehingga bukan predikat. Saya lanjutkan yang tadi. Ya, tadi itu saya mau menyampaikan ini. Verb itu dalam sebuah kalimat, verb itu berfungsi sebagai predikat. Atau predikat itu harus berupa verb. Dalam bahasa Inggris, predikat itu harus berupa verb. Atau kalau bukan verb, dia harus auxiliary verb. Ini yang ingin saya jelaskan ini. Kalau selain verb dan auxiliary verb tidak bisa menjadi predikat. Misalnya adjektif, oh ya nggak bisa adjektif jadi predikat. Atau noun, nggak bisa. Noun kok jadi predikat, nggak bisa kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia bisa. Misalnya ini, ia guru. Nah, guru itu kan kata benda loh. Tapi dalam bahasa Indonesia seperti ini, ia predikat, guru, ia subjek, guru itu predikat. Kalau bahasa Indonesia, guru, kata benda bisa menjadi predikat. Tapi kalau bahasa Inggris, nggak bisa. He, teacher, ini kan nggak bisa. Kalau ada kalimat seperti ini, malah orang-orang takut sama teacher. He, teacher, takut. Nah, kan gitu jadinya. Nggak ada kalimat seperti ini dalam bahasa Inggris. Harusnya karena teacher itu noun, tidak bisa menjadi predikat, maka harus diberi auxiliary verb to be. Yaitu is dalam hal ini. Ini tadi kurang. Auxiliary verb to be. Auxiliary verb to be itu ya bisa is, am, are, bisa was, were, gitu ya. Nah, ini misalnya dalam ini tadi is. Nah, ini sekarang ada predikatnya. Di subjek is predikat. Nah, jadi kalimat yang betul. Kan kalimat harus ada subjek, harus ada predikatnya. Nah, misalnya adjektif, kata sifat. Kalau bahasa Indonesia, kata sifat itu bisa menjadi predikat. Contohnya misalnya, buku-buku itu mahal. Mahal itu kan kata sifat. Tapi kalau bahasa Indonesia, mahal di sini predikat. Dalam bahasa Inggris, nah, nggak bisa. The books, expensive, ini kan ya nggak bisa. Nggak ada predikatnya, expensive itu kata sifat tidak bisa menjadi predikat. Harusnya ada auxiliary verb to be. The books are expensive. Nah, ini sekarang ada predikatnya, are ini. Nah, berarti kalau sudah ada predikat kan tidak perlu auxiliary verb to be. Misalnya, saya tinggal di Jogja. I live in Jogja. Jogja itu kan, kok Jogja. Live itu kan verb. Di sini dia berfungsi sebagai predikat. Jadi kalau I live in Jogja ini, I-nya subjek, live-nya predikat. Nah, berarti sudah betul kok, ini sudah lengkap toh. Ada subjek dan ada predikatnya. Nggak perlu auxiliary verb to be, nggak usah. I am live in Jogja. Nah, gini ya malah salah. Wong live itu sudah verb, sudah predikat, nggak perlu auxiliary verb to be, malah nggak salah. Masa I am live in Jogja. Nah, kalau I am a man itu bisa. I am a teacher bisa, karena a teacher itu noun bukan predikat. Jadi perlu auxiliary verb to be. Kalau live sudah verb, sudah predikat, nggak perlu dikasih auxiliary verb to be. Gitu ya. Kembali ke yang tadi. Jadi verb
berfungsi sebagai predikat dalam sebuah kalimat. Kalau subjek itu apa? Preposition tidak bisa jadi subjek, conjunction tidak bisa, adverb, adjective yang bisa itu noun atau pronoun yang benda ya. Noun atau pronoun itu bisa berfungsi sebagai subjek, bisa juga berfungsi sebagai objek. Jadi kalau dalam sebuah kalimat noun itu bisa subjek, noun dan pronoun itu bisa subjek, bisa menempati posisi objek gitu ya. Kalau predikat harus verb atau auxiliary verb to be. Berikutnya adverb. Adverb itu apa? Keterangan, Bapak. Keterangan ya. Adverb itu ada macam-macam. Cuma kalau orang bilang adverb gitu biasanya yang dimaksud itu adverb of manner. Padahal adverb itu kan ada macam-macam, tidak cuma adverb of manner. Adverb of manner itu contohnya yang ini, slowly, happily, kayak gini-gini kan adverb of manner. Adverb of manner itu biasanya dibentuk dari adjektif ditambah akhiran ly. Tapi ada juga yang tidak seperti itu, misalnya well. Adjektifnya good. Terus ada juga fast. Adjektifnya fast. Hard. Hard itu adverb. Adjektifnya apa? Adjektifnya ya hard, sama. Ini nih. Tapi kebanyakan umumnya itu adverb of manner itu dibentuk dari adjektif ditambah akhiran ly. Padahal adverb itu kan ada juga adverb of place, keterangan tempat. Ada adverb of time. Ada adverb of frequency. Kalian tahu kan dalam sebuah kalimat adverb itu susunannya harus urut, tidak boleh dibolak-balik. Kalau terbalik salah. Tahu toh itu? Adverb of place, time itu duluan yang mana? Nah, kita boleh pakai ini. Cara mengingatnya, lihat huruf pertama. Lihat huruf pertama dalam kata itu. Tapi ini tidak 100% benar, tapi sering sekali benar, jadi boleh kita pakai. Meskipun sesekali ya salah rumusnya, tapi nggak apa-apa. Jarang sekali sih salah, kebanyakan benar. Perhatikan huruf pertama ini ya. Urutkan sesuai huruf ini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Nah, M ini pertama. K, L, M, N, O, P. F dulu, sorry. F yang pertama, kemudian M, P, kemudian T, gitu ya. Dalam kalimat misalnya gini maksud saya. Harus urut menempatkan adverb of manner. Contohnya belum ya tadi. Bentar, contoh dulu. Adverb of place itu contohnya in my room. Adverb of time contohnya tomorrow. Adverb of frequency. Contohnya always. Always, sometimes, never, kayak gitu-gitu adverb of frequency. Nah, ini ada aturannya menempatkan susunan adverb dalam sebuah kalimat. Contohnya misalnya gini. She always dia selalu bangun jam 6 pagi setiap hari. She always gets up jam 6 pagi. Dia selalu bangun jam 6 pagi. Atau jam 6 setiap hari, itu maksud saya. Enggak ada adverb of place-nya, saya ganti kalimatnya. She always drive the car slowly
slowly. Agak sulit kalau bikin satu kalimat yang dua kalimat. She always drive the car slowly. Ini always itu frekuensi F, slowly manner F dulu baru M. Terus kalau yang apa ya? Time I want to go to Jakarta tomorrow. Nah, kan gini. Jakarta itu place, tomorrow itu time. Nah, berarti place dulu baru time. Gitu ya. Kalau ada manner dulu, baru place dulu, baru time. Place itu lebih dulu daripada time. Gitu. Ini adverb. Meskipun demikian ada beberapa adverb ini ya. Meskipun demikian biasanya kalau orang menyebut adverb itu maksudnya adverb of manner. Kalau cuma adverb gitu dok, biasanya dimaksud adverb of manner, bukan adverb of place atau adverb of frequency atau time. Oke, kita ke conjunction. Kalau conjunction toh? Kata hubung, Pak. Kata hubung ya, kata sambung, kata penghubung. Contohnya ada misalnya after, because, although. Nah, kayak gini-gini ya. Atau but itu juga, and. Ini conjunction. Kemudian preposition. Kalau preposition apa? Kata depan, Pak. Ya, contohnya apa? In, on. In, on, terus kalau lagi masuk cuma dua. At, tiga. Banyak loh preposition, banyak sekali. In, on, at, from, to, of, by. Terus yang kayak gini-gini, under, above, ini kan preposition juga. Beside, behind. Nah, ini kan preposition juga. With, about, between, among. Banyak sekali loh. Between itu apa artinya? Di antara, Pak. Di antara. Kalau among? Seluruhan. Among itu ya di antara artinya. Apa bedanya between dengan among? Between dua, kalau Ya. among lebih dari dua. Between itu di antara dua, kalau among itu di antara banyak. Misalnya between you and me atau between Jogja and Jakarta. Kalau among di antara banyak. Among the students di antara para siswa. Kalau among tamu, among tamu. Among tamu di nikahan itu among tamu. Di antara tamu gitu. Ya iya sih memang di antara tamu. Ya, ini preposition. Nah, ini yang satu lagi. Interjection itu apa? Kata seru, Bapak. Ya, kata seru contohnya. Yeay. Ye ya. Wow, kayak gitu loh. Atau ini juga. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Oh enggak ini malah TikTok. Oh no, ini interjection ya. Yes itu juga kadang bisa yes. Nah, gitu itu interjection. Tapi kalau yes yang artinya ya itu bukan. Yes, I know. Misalnya itu bukan interjection. Tapi kalau orang senang terus yes, yes gitu tuh interjection. Kalau Mas Sanang, kalau aku sih yes. Nah, itu bukan interjection. Kalau aku sih yes. Ya, itu interjection. Sudah, itu part of speech ada 9. 9, kok ini cuma 8? Nah, ada yang kurang ini.
Apa ya? Sebentar. Ada 9 sih biasanya. Lupa juga saya. Ini cuma 8. Nanti di belakang kayaknya ada lagi dibahas part of speech 9. Ya, sampai nggak apa-apa, 8 dulu. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi ketika kita mengerjakan soal tentang real words, kita perlu tahu part of speech dari sebuah kata. Jenis kata itu kata apa? Apakah dia noun, apakah dia verb, gitu kita perlu tahu untuk menentukan ini ada atau tidak ada. Oke, next. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Word itu kita perhatikan untuk yang listening, kita perhatikan pronunciation-nya, untuk yang written, kita perhatikan spellingnya. Kalau spellingnya benar, kata itu memang ada dalam bahasa Inggris dan spellingnya benar, berarti yes. Kalau suaranya kita dengar, kita perhatikan pronunciation-nya betul, kata itu ada dalam bahasa Inggris dan pronunciation-nya betul, yes. Nah, terus ini ada base word. Base word itu kata dasar atau bukan kata dasar, kata dasar, base word. Terus ada inflection, ada derivatif. Inflection itu derivatif, itu kata turunan ya, inflection maupun derivatif itu turunan, ditambah suffix, ditambah awalan, akhiran. Tambah akhiran atau ditambah awalan atau ditambah awalan dan akhiran. Ada yang mengubah arti kata, ada yang tidak mengubah arti kata. Itu. Ini ada change, to exchange one thing for another thing, especially. Maksudnya ini apa namanya? Phonetic symbol. Kalau kita menguasai phonetic symbol, itu kita bisa melihat di kamus, terus tahu cara membacanya. Misalnya ini tulisannya change ini, tapi bacanya ini change, nah, seperti ini. Dan jadi gini maksudnya, kalau kita lihat di kamus, biasakan selain melihat katanya, perhatikan juga cara membacanya dan part of speech, jenis katanya. Apakah dia verb, apakah dia noun. Kadang ada satu kata itu yang kadang berfungsi sebagai verb, kadang bisa juga berfungsi sebagai noun, misalnya gitu ya. Ada misalnya, contohnya misalnya help. Help itu bisa berarti bantuan, bisa juga artinya membantu, ya toh? Kayak drink itu juga bisa berarti minum, bisa berarti minuman, bisa verb, bisa noun. Bahkan ada juga yang ini satu kata misalnya press. Ini bisa verb, bisa noun, bisa adjektif. Kalau dia artinya menyajikan, mempersembahkan. Nah, ini berarti verb. Kalau artinya hadiah, nah ini berarti noun. Kalau artinya hadir, itu berarti adjektif. Ya, kadang gitu. Satu kata kadang bisa berfungsi sebagai lebih dari satu part of speech. Ini yang tadi yang inflection sama derivatif. Yang inflection itu doesn't change the meaning, tidak mengubah arti kata dasarnya. Misalnya play, terus kan ada played, nah artinya bermain. Plays, dia bermain juga. Playing, bermain, artinya tidak berubah. Tapi kalau yang derivatif itu mengubah arti. Misalnya play terus ditambah r. Player, nah beda. Play itu bermain, kalau player kan pemain. Playful, artinya beda dengan play. Playful itu
bisa dimainkan gitu ya. Replay ya beda lagi. Replay itu dimainkan ulang, memainkan ulang. Jadi yang seperti ini derivatif, yang tidak mengubah arti ini inflection. Berikutnya yang derivatif itu ada prefix dan ada suffix. Prefix itu awalan, suffix itu akhiran. Contoh misalnya introduction. Oh, ini in-nya awalan. Karena ada juga selain introduction ada in yang lain, misalnya inspection, international, itu inter. Banyak sekali in apa gitu ya. In itu awalan. Transport, ini transnya awalan karena ada transform, transpose, ada trans gitu ya. Kontra itu juga awalan. Contrary, contradiction, kontra apa. Next, yang suffix akhiran ada ism, able, ini kan akhiran, le. Akhiran kan menunjukkan ini derivatif berarti mengubah arti ya. Industrial dengan industrialism kan beda. Ini menunjukkan ism itu aliran. Comfortable, comfort itu noun, artinya rasa nyaman. Kalau comfortable itu adjektif, nyaman. Length itu noun, artinya panjangnya. Kalau lengthen jadi verb, artinya memperpanjang. Quick itu adjektif, artinya cepat. Kalau quickly jadi verb, dengan cepat. Ya. Next. Prefix. Nah, ini macam-macam prefix. Sebentar. Kemarin yang file yang introduction to DET kemarin sudah saya share di grup WA belum? Saya bilang nanti saya share. Sudah ya? Sudah, Bapak. Oh, ya. Yang ini nanti juga saya share. Nanti silahkan, ini kan ada banyak, silahkan dibaca sendiri. Ini prefixnya, ini contohnya, gitu ya. Ini prefix, ini contoh. Yang berikutnya suffix juga gitu. Suffix di sini seringkali mengubah jenis kata. Misalnya inform itu verb, memberitahu atau menginformasikan. Tapi kalau information akhiran an ini berubah jadi noun, informasi. Free itu adjektif, tapi kalau freedom jadi noun. Free itu bebas, freedom kebebasan. Experience, ya ini juga aliran. Acceptance, accept itu menerima, acceptance itu penerimaan. Kreatif itu adjektif, kreatif itu jadi noun, kreativitas. Dan seterusnya itu ya. Brother itu noun, saudara laki-laki artinya. Tapi brotherhood ini juga tetap noun, tapi artinya beda. Brotherhood, persaudaraan. Happy, adjektif, happiness itu noun. Happy itu bahagia, happiness kebahagiaan. Recovery, friendship, semua gitu nih ya. Akhiran. Ini akhiran R, ini menunjukkan orangnya ini. Write, menulis, writer, penulis. Govern, mengorganisir. Governor, pengorganisir atau gubernur. Psycholog, ini bidang psikologi. Psychologist, sampai orangnya. Akhiran R, akhiran or, akhiran is, ini biasanya tidak selalu. Biasanya menunjukkan orangnya. Seperti gitar, gitaris, nah orang yang main gitar. Drum, drummer, orang yang main drum. Retiree, ini juga menunjukkan orang. Ada employ, itu artinya mempekerjakan. Tapi kalau employee berarti yang dipekerjakan, karyawan. Tapi ada juga employer, kalau employer yang mempekerjakan atau majikan. Seperti ada trainer, nah trainee dulu. Trainee, ada juga trainer. Trainer itu yang melatih, trainee itu yang dilatih. Peserta training itu namanya trainee.
pelatih training namanya trainer. Komik ini juga komedi itu orangnya namanya komik. Technician ini juga menunjukkan orang. Teknisi itu ya, musisi, teknisi. Next, read and select the real English word. Nah, latihan ini. Coba. Yang benar-benar kata dalam bahasa Inggris apa? Energetic, ya enggak? Iya. Ya. Nah, kalau iya, saya Enggak, Pak. energetic, enggak. Perfectioni. Kayaknya iya, tapi kok perfectioniana ya? Ya enggak ini? Ada enggak kata bahasa Inggris perfectioni? Tidak ada itu Pak di Enggak ada. kamus. Jangan lihat kamus. Nanti lihat kamusnya nanti. Sekarang latihan, jangan buka kamus dulu. Nanti waktunya kita cek di kamus ada enggak, baru buka kamus. Sekarang jangan buka kamus dulu. Allowance kita tebak aja, salah enggak apa-apa. Allowance ada enggak? Sepertinya Kalau tidak, Pak. allowance itu ada allowance, sepertinya enggak. Household? Ada enggak? Household ada. Household ada, Pak. Household ada enggak? Ada. Ada, Pak. Kamu udah lihat kamus belum? Jangan-jangan udah lihat. Kalau udah lihat ya betul. Jangan lihat kamus dulu, ditebak-tebak dulu aja. Tranquil ada enggak? Lihat, Pak. Jangan lihat kamus. Tranquil menebak ini. Tranquil ada enggak? Tidak, Pak. Enggak. Sumpel. Sumpel kayaknya enggak, Pak. Yang buat nutupin lubang bak kamar mandi itu kan sumpel. Semua sumpel itu bahasa Jawa dengan bahasa Inggris. Sumpel. Disumpeli kresek, disumpeli. Enggak ya, sampel. Kalau pakai A, sampel. Ada. Sampel gini enggak ada. Rambler. Ada enggak ini? Ada sepertinya. Kayaknya ada ya. Okupansis. Kok gini ya tulisannya? Tidak ada sepertinya. Okupansi harusnya Y-nya diganti I, itu ada. Okupansis. Ya, kalau Y-nya diganti I ada sih. Modelization. Ada enggak? Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Lubricants. Lubricants enggak? Ada enggak? Kalau lubricant belakangnya pakai ANT, ada. Minyak pelumas itu lubricant. Lubricants ini enggak ya? Lye ini ada enggak ini? Tidak ada. Tidak ada. Ada. Spectable ada enggak? Ada, Pak. Ada. Ada kok, spectable. Ya, mungkin. Novitiation ada enggak? Tidak ada. Enggak, ya? Pak. Demolition Session maksudnya. ada. Mournes. Oh, mournes. Tidak Ada. ada. Mourn itu ada artinya berkeluh kesah atau apa ya, berkeluh kesah atau bersedih, mourn. Tapi kalau mournes, solemnity ada nggak? Solemn ada, solemnity ada nggak? Kalau ini bacanya apa ini? Sebelahnya solemnity ini bacanya apa? Maksimal. Faksimil. Facsimile bacanya. Kalau bahasa Inggris ini dibaca facsimile. Bukan facsimile, bukan facsimile, tapi facsimile. Ada nggak ini? Ada, Pak. Kan ada. Facsimile? Kalian tahu Nggak ada facsimile kayaknya. enggak? Kalian nggak tahu facsimile? Nah, dulu zaman sebelum ada email, itu orang mengirim surat resmi itu pakai facsimile ini. Facsimile itu kayak mesin fotokopi jarak jauh. Jadi kita punya sebuah teks di Solo, kita mau kirim ke Jakarta, kita masukkan mesin fax, kayak ngeprint gitu, kayak fotokopi gitu. Tapi hasilnya itu keluarnya di Jakarta, itu facsimile. Jadi kayak kita ngirim surat resmi,
Kalau sekarang pakai email atau pakai WA itu juga bisa. Sampai di sana terus di print. Kalau faksimile langsung fotokopinya di sini hasilnya keluar dalam bentuk print-printan di Jakarta misalnya. Nggak tahu tuh kalian faksimile. Kadang masih ada mungkin kalian melihat tulisan seperti ini. Mungkin kalian ada melihat tulisan seperti misalnya alamat kantor itu ada jalan ini, nomor ini, terus telepon gitu kan. Telepon, kadang ada telepon garis miring fax. Nah, fax ini singkatannya faksimile. Tapi udah jarang sekali sih sekarang. Tapi mungkin kalian pernah lihat alamat kantor bawahnya itu telepon faksimile terus nomor. Misalnya misalnya gini. Terus kadang ada alamat email. Paling bawah itu biasanya alamat email. Pernah lihat enggak alamat kantor yang bawahnya gini, telepon garis miring fax? Pernah, Pernah, Pak. Bapak. Nah, fax itu faksimile itu singkatan dari faksimile. Mengirimnya pakai nomor telepon juga faksimile itu. Kadang nomor teleponnya sama dengan yang dipakai untuk nelpon, kadang ada nomor fax sendiri, nomor telepon sendiri. Gitu. Oke, kalian anak-anak milenial ya, jadi ada beberapa hal-hal yang dulu itu pernah apa ya? Pernah umum Tapi dipakai. saya punya Pak di toko saya Pak dulu. Faksimile itu. Faksimile itu, mesin fax. Ya, Iya. kalau mesin fax nggak disambungkan ke kabel telepon, nggak bisa dipakai. Iya Pak, dulu masih pakai orang tua saya. Ya, itu kalau beli itu ya beli mesinnya. Tapi Iya, kalau mesinnya besar Pak. ya kalau mau bisa dipakai ya harus dihubungkan ke kabel telepon. Gitu. Menggunakan kabel telepon mengirimnya. Oke, kita cek sekarang ini mana yang betul, mana yang salah. Tuh yang warna pink itu ada. Yang tidak berwarna pink itu tidak ada. Demolition ada, Rambler ada, Energetic ada. Lie ada ternyata. Tranquil ada. Solemnity juga ada ternyata. Demolition. Mourners nggak ada. Ya, tadi mungkin jawaban kita tadi ada yang betul, ada yang salah ya. Mungkin misalnya modelization kita anggap ada, ternyata nggak ada. Factable ada, ternyata nggak ada. Oke, sekarang silakan. Kalau mungkin ini kuncinya salah, silakan dicek di kamus sekarang. Mana yang sebetulnya ada, tapi ini menurut kuncinya nggak ada. Coba silakan, boleh dicek di kamus sekarang. Harusnya convenience tuh ada nggak? Ada Pak di kamus. Ini ya, conveyance. Coba tulisannya benar seperti ini. CON. Oh iya ada ini. Conveyance itu artinya kendaraan loh. Conveyance itu artinya kendaraan, tapi kendaraan yang gimana? Ada tuh ini? Harusnya ada ini conveyance. Atau ini termasuk English word bukan ya? Artinya apa? Coba dilihat di kamus. Artinya apa itu? Conveyance. Kalau saya artinya kendaraan. Nggih, Pak, kendaraan. Oh, kendaraannya. Berarti ada ini ya. Itu benar Ada, bahasa Pak. Inggris. Benar bahasa Inggris. Iya sih. Ya, berarti kuncinya salah ini juga. Kalau saya ada conveyance. Ya, apalagi yang salah ini kuncinya? Sudah ya, semua yang di pink itu betul, yang tidak di pink itu salah, tidak ada, betul. Gitu. Yang diberi warna pink ada, yang tidak diberi warna pink tidak ada. Kecuali yang conveyance ini harusnya pink, ini harusnya ada ini conveyance. Sudah ya? Sudah dicek semua? Oke, kita lanjutkan. Suffix, some common adjective ending. Akhiran yang
apa namanya, sering dipakai di dalam adjektif yang sering. Misalnya akhiran atau moderate, ominous, os ini juga banyak sekali adjektif yang berakhiran os. Dangerous, obvious, banyak sekali. Seperti ini juga banyak, moderate, apalagi contohnya banyak. Akhiran ini banyak sekali, normal, industrial, natural, cultural, interesting. Akhiran N juga banyak, interesting, challenging. Akhiran ed juga bored, satisfied. Akhiran able, comfortable juga banyak. Agreeable, sensible, shockish. Akhiran us seperti childish. Akhiran ile, fertile, sunny. Akhiran y. Economic, akhiran ic juga sering menunjukkan bahwa itu adjektif. Akhiran equal, logical, apa namanya, logical. Apa tadi? Oke, ya, remedial, ori, sensory, hopeless. Akhiran less juga menunjukkan adjektif. Competitive, akhiran if banyak sekali. Productive, reduce, reductive. Friendly, akhiran ini juga. Colorful, akhiran full. Ini ya, seperti ini akhiran-akhiran seperti ini biasanya menunjukkan bahwa kata itu adjektif. Read and select the English word. Lagi latihan. Ini yang adjektif sih kalau. Coba kita pilih lagi mana yang merupakan real English words. Has been ada? Has been ada nggak? Has been? Oh, nggak ada ya, nggak ada yang namanya has been tuh di sini. Oh, bukan itu deh. Has been itu ada nggak? Apa? Tidak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jangan lihat kamus dulu ya, tapi practition ada nggak? Ada. Ada. Bila, baile, bil, ada nggak? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Baile, bil nggak ada, Bu. Baile, bil itu bibir bawah sama bibir atas ketemu. Jadi kata yang mengucapkannya bibir bawah dan bibir atas ketemu itu namanya baile, bil. Misalnya B, P, itu baile, bil. Menggunakan dua bibir. Mungkin nggak tahu bila, bil. Extorment ada nggak? Gregarial ada nggak? Jubil ada nggak? Nggak pernah ya. Jubil ini saya pernah dengar ada lagu judulnya itu Jubil Skin gitu ya. Nggak tahu itu bahasa Inggris atau bukan, tapi kayaknya ada. Nyusi, kok nyusi? Nyusu itu ada ya, minum susu. Nyusi itu apa? Minum berita. Kok minum berita? Ada nggak? Certifiable. Terus, ini haughty ya. Naughty itu ada. Ini haughty. Coupled ada? Coupled. Ada ya coupled. Gini tulisannya coupled, betul nggak ini? Coupled itu ada, tapi tulisannya betul seperti ini nggak? Tidak, Pak. Salah Tidak, ini Pak. coupled. Harusnya double L. Coupled. Coupled tidak ada. Coupled. Kayaknya ada, Pak. Ada tuh coupled. Betul tulisannya juga kayaknya. Naughty ada nggak? Kayaknya ada. Gradable. Apa ini? Ada nggak? Gradable. Sepertinya ada. Kayaknya ada. Exuberant. Apalagi nih? Apa? Ada nggak ini exuberant? Aneh-aneh kata-katanya. Coquettish. Rankery. Aneh-aneh sekali. Exhibitor. Exhibition ada. Exhibit ada. Exhibitor. Ada nggak? Tidak ada, Pak. Ada. Noxious. Gratuitous. Coba kita cek jawabannya.
Nah, ini Zufil ada, Bill ada. Loh, practitioner kok nggak ada? Salah tulis apa ini? Salah tulis nggak ini? Practitioner. Salah tulis kayaknya. Pak. Harusnya apa? Harusnya gimana tulisannya? Practitioner. Praktisi itu loh. Nggak ada tau, practitioner. Exhibitor. Coba dicek di kamus. Ini yang putih itu, oh Newsy ada Newsy. Naughty, couple, hobby juga ada. Zufil ada, gratuitous, noxious. Exhibitor nggak ada. Coba dicek di kamus yang. Oh ya, sekali lagi kalau yang di tempatnya sudah waktunya berbuka puasa, silahkan membatalkan puasa dulu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kemarin sudah saya bilang gitu. Jadi kita mulai 4:30 sampai jam 6. Tapi ada kemungkinan di tempat tertentu sudah nabrak jadwal buka puasa. Kalau di tempat kalian sudah waktunya berbuka, silakan membatalkan puasa dulu. Oke, berikutnya suffix some common adverb. Adverb itu kebanyakan ini. Apa? Suffix. Akhiran yang menunjukkan bahwa itu adverb. Misalnya akhiran li, biasanya adverb apa? Akhiran li ini kan berarti adverb. Brief itu adjektif, briefly adverb. Collective adjektif, kalau collectively itu adverb. Ini juga wise. Ada likewise, ada stepwise, ada otherwise, ada clockwise. Pernah dengar? Clockwise itu adverb ya. Clockwise itu artinya searah jarum jam. Itu adverb. Lagi yang mana nih? Yang benar-benar ada? Recently ada? Ada, Pak. Ya, letters yang pakai S. Tidak. Ya, Tidak. tidak ya. Ini bukan non letter, itu kan adverb atau adjektif bisa. Tapi nggak pakai S kalau adverb atau adjektif. Yang ditambah S itu noun bisa atau verb juga bisa. Nah, kalau adjektif atau adverb nggak bisa. Next, bureaucracy. Oh, bureaucracy. Bureaucracy itu ada, birokrasi artinya. Ini bureaucracy ada nggak? Sepertinya tidak, Pak. Tidak kayaknya ya. Uttery ada nggak? Utter itu mengucapkan, membunyikan. Uttery. Ya mengucapkan ya, uttery. Ada nggak? Utter. Sepertinya tidak ada, Pak. Tidak ya. Loosely ada nggak? Loosely ada nggak? Ada, secara apa, loose itu longgar gitu. Dengan longgar. Quarterly. Quarter ada ya quarterly. Slily, kok slily? Tidak. Silly itu ada ya. SILLY tulisannya. Silly ada. Kalau slily. Hastily. Hastily ada nggak? Sepertinya tidak ada, Pak. Sepertinya nggak ada. Pak. Pitchy. Ada. Pitch itu nada. Kalau pitch itu mungkin artinya bernada. Nah, misalnya pitchy sound, suara yang bernada. Kayaknya loh, pitch itu kan ada. Nada bukan ada. Deceitfully. Ada nggak? Deceitfully itu ada. Deceitfully kayaknya juga ada sih. Alongs yang pakai S, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Solemnly, tadi sudah solemnly. Sudah tuh tadi? Ada tuh tadi? Very, ada. Partialization ada nggak? Partial itu kan sebagian.
partialization, dibuat menjadi sebagian, menjadi terbagi-bagi. Kayaknya ada kayaknya. Further Ada. ada ya. Ada. Rather, rather gitu ada. Lessons, kok lessons ya. Lesson itu ada atau less gitu. Hungrily, hungry itu lapar, hungrily. Tidak. Benar lapar. Tidak. Kita cek jawabannya. Hungry ada. Ada deceitfully ada toh. SD, PC malah nggak ada. Very good. Oke, next suffix. Ini yang menunjukkan verb. Misalnya is, ice. Local itu adjektif, tapi kalau localize itu jadi verb. Length itu noun. Kalau lengthen jadi verb. Recover itu ya verb ya. Recover. Notify ini juga menjadi verb kalau notify. Note itu catatan, kalau notify jadi verb. Misalnya incorporate. Communicate itu juga verb. Kalau communication itu noun, kalau communicate itu verb. Akhiran ed, ini jadi verb ya, jadi bentuk kedua, verb jadi verb. Atau ing, smoke jadi smoking. Latihan lagi. Banyak banget ya. Nggak cukup ini waktunya. Harusnya ini satu tatap muka ini yang kemarin yang saya sampaikan kemarin, intro to DIT dalam kurung 1 itu artinya 1 meeting satu tatap muka. Terus yang select the real English word ini 1 juga sih harusnya satu tatap muka, tapi ini masih banyak. Banyak. Nggak selesai nih, nggak apa-apa, nanti kita lanjutkan nanti malam ya. Oke, yang ini dulu sekarang. Nah, ini kalau nggak selesai kita lanjutkan nanti jam 8 malam. Harry, ada nggak? Harry. Harry itu Ada, Pak. teman saya, Pak Harry namanya. Pak Harry. Maneuver, kok maneuver? Maneuver itu ada ya. Tapi ini kok maneuver? Dispatch, ada nggak dispatch? Falsify. Dispatch ada? Ada ya kayaknya dispatch. Falsify, falsify itu? Ada, Pak. Falsify. Pernah dengar. Ya, false itu salah, kalau falsify itu disalahkan gitu apa ya? Dibuat salah, dibikin menjadi salah. Mungkin surprise pakai Z. Kalau surprise pakai S ada. Ini pakai Z gini ada, surprise. Oke ya kayaknya. Fatten ada? Fat itu gemuk. Kalau fatten ada nih, menggemukkan gitu artinya mungkin. Hit it. Saya nggak ada, Pak. Apa? Fatten. Pattern. Oke, hit it. Apa kalau ada nggak kalau hit it? Hit itu keduanya kan ya tetap ya. Hit. Bisa V2, bisa V1, bisa V3. Nampaknya ini ditambah ed jadi hit it. Ini ada. Emulsify, kok emulsify ya? Emulator itu ada, emulation, emulator, emulate itu ada, emulsify. Nitten ada enggak? Nitten. Kalau kitten itu anak kucing. Kalau nip nggak pakai an itu merajut. Kalau nitten merajut anak kucing. Iya enggak. Maksud merajut anak kucing. Hurdle, apa ini? Hurdle ada enggak? Lesson ada enggak? Lesson? Tidak ada, Pak. Lesson enggak ada. Les itu kan artinya lebih sedikit. Lesson itu mengurangi. Lesson. Ada kayaknya lesson. Jatit. Jat. Ada enggak?
jatuh. Briefing ada. Achieve ada nggak? Tulisannya gini betul nggak? Achieve. Arsip biasanya Pak pakai R. Beda. Ini achieve artinya Ini nggak ada menerima. R-nya. Kalau Kalau achieve, Pak, oh achievement. Oh ya ada Pak. ya menerima, atau kalau achievement itu apa namanya, Pencapaian. prestasi, pencapaian. Kalau archive itu arsip, pakai R, Iya Pak. Iya. bacanya archive, bukan arsip tapi archive. Kalau ini burying, ada nggak? Mengubur itu burying, gini enggak tulisannya? Ada kayaknya. Oke. Expurgate. Expurgate. Sekilas sih kayak kata dalam bahasa Inggris beneran. Tapi bener enggak ini expurgate? Supersede. Ada enggak supersede? Permit ada enggak? Permit. Ada sepertinya Pak. Permit ya. Permit itu mengizinkan. Benar, Pak. Permit ada Pak. Permission itu dari kata permit ini. Permission. Permission itu izin. Permisi. Permit mengizinkan. Oke, kita cek. Monitor nggak ada, dispatch nggak ada, mungkin salah tulis, itu nggak ada. Loh, achieve kok nggak ada? Oh, ini tulisannya achieve harusnya, I-nya dulu baru E. Achieve ini yang nggak ada, benar. Achieve. I dulu baru E terus VE. Baru yang ada. Lesson nggak ada ya, lesson. Surprise nggak ada kalau pakai itu. Ya, oke. Untuk yang sesi 1 ini sepertinya sudah cukup dulu ya. Tapi sebelum kita akhiri, foto dulu, foto lagi ke